Halo, apa kabar semua? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat sudah menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 2 Tahuna. Sekedar perkenalan, nama saya adalah Dr. Anda Rusni Homonobo. Nanti akan membawa materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, hendaklah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita masuk pada materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pasti semua akan mengawali bertanya apa itu sebenarnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah suatu sikap, ya, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya itu dengan cita-cita dan tujuan daripada bangsa Indonesia. Ya, tujuan hidup bangsa Indonesia. Yang menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia itu sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu tentang melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. Itu yang menjadi tujuan hidup daripada bangsa Indonesia. Nah, itu masuk dalam sikap kita bagaimana kita mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk kesadaran berbangsa dan bernegara ini itu perlu ditanamkan sejak dini. Jadi sejak kita masih anak-anak itu dari rumah sudah ditanamkan. Misalnya masih anak-anak, orang tua ajarkan bahwa bangun tidur harus berdoa, ya, masuk tidur berdoa. Setelah kita sudah sekolah, mau ke sekolah kita itu selalu diajarkan untuk selalu salaman dulu ke orang tua maupun pulang demikian. Itu gambarannya. Apalagi sampai sekarang itu kan masih. Jadi jangan pulang pergi enggak bilang-bilang. Itu salah. Kemudian apalagi perlu ditanamkan di tengah derasnya pengaruh era globalisasi, ya, globalisasi dan modernisasi yang tak bisa dihindar sekarang. Ya, contohnya ini, ibu menyampaikan hal ini kepada kalian hanya melewat alat, jadi kalian hanya melihat bayangan ibu. Yang DP orang sebenarnya kan tidak lihat. Nah, ini kemajuan era globalisasi yang harus perlu kita lihat bahwa betapa besar pengaruhnya bagi kita. Nah, yang di sini harus kita lihat adalah gambarannya menghindar dari hal negatifnya. Oke, jadi apalagi kita melihat informasi yang banyak dari semua, ya, hal yang masuk lewat HP, ya, sebagai wujud daripada kemajuan. Nah, ini kan banyak DP hal-hal yang negatif. Jadi ini perlu kita tanamkan bagaimana kesadaran kita dari berbangsa dan bernegara. Kemudian ini juga harus menjadi tugas utama atau peran utama daripada rakyat serta pemerintah untuk bersama-sama memberi pemahaman tentang, ya, memberi pemahaman kepada rakyat tentang bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara. Terlebih khusus ini kaum muda yang diutamakan. Kenapa harus kaum muda? Karena kaum muda ini adalah tonggak penerus perjuangan bangsa. Hari ini siswa SMA, besok jadi bupati, besok jadi camat, besok jadi gubernur, besok jadi presiden. Kan orang tidak tahu semua. Nah, ini, jadi kita harus melihat itu. Nah, bagaimana kalau seandainya Indonesia itu rakyatnya tidak memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara? Maka ini akan merupakan bahaya yang sangat besar, ya, bagi bangsa kita. Jadi DP orang-orang nantinya ada DP guna.
nanti pada saatnya orang luar yang duduk di negara kita di sini. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menumbuh kembangkan bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertama, aktif ikut serta dalam kegiatan pramuka. Ya, kegiatan pramuka ini adalah untuk mengembangkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa sesuai dengan sila ketiga, sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi generasi muda itu harus wajib menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuannya, tanpa memandang suku, agama maupun ras. Jangan sampai itu orang dari Tamako, ada orang dari Tabut yang mau Batamang. Itu salah besar. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan Nusantara. Nah, dalam wawasan Nusantara ini ada melalui kerangka kesatuan politiknya, ya, dari sistem pemerintahan di desa itu kita adalah bagiannya karena rakyat. Kemudian dari sosialnya masyarakat kita adalah bagiannya. Kemudian budaya yang ada di tengah masyarakat itu harus diperhatikan, boleh kita kembangkan. Tahu menyanyi, ya, tahu menari, itu dikembangkan. Yang ketiga, donor darah. Nah, donor darah melalui Palang Merah Indonesia. Jadi donor darah adalah itu tindakan pengambilan darah dengan volume tertentu. Jadinya mau ambil semua itu darah di tubuh. Kawe mau bikin mati. Nah, jadi kita ini di sini mengambil sebagian dari darah yang ada, kemudian diproses oleh PMI untuk kemudian digunakan sebagai pengganti darah kepada orang yang membutuhkan. Jadi darah yang diambil itu ya kita serahkan ke pendonor yang membutuhkan darah. Nah, kemudian apalagi sekarang dengan adanya COVID-19, yang barangkali ini perlu diperhatikan bahwa betapa besar orang dengan COVID-19 sekarang perlu kebutuhan tertentu. Jadi kita barangkali sebagian anak muda ikut serta vaksin, jangan takut. Kemudian juga membantu memberi makanan kepada keluarga-keluarga yang masih dalam isolasi COVID, ya. Jadi itu juga mungkin bagian daripada kita. Nah, jadi barangkali itu sedikit bagian. Justru ada yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang. Ada, ya, apalagi dengan dunia sekarang. Jadi pertanyaan yang perlu kita lihat di sini adalah pertama, bagaimana pendapatmu tentang tawuran pelajar dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya. Bagaimana pendapatmu tentang tawuran pelajar dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Itu. Kemudian yang kedua, hal apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat dan menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Ya, jadi ada 2 permasalahan yang perlu kita lihat di sini. Jadi pertama, pendapat Anda tentang tawuran pelajar dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperkuat dan menambah rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Itu barangkali yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan menjadi perhatian bagi semua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.